Syarat utama untuk menikah dengan seseorang adalah pasti orang itu kita kasihi. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Orang yang kita nikahi juga pasti harus kita kasihi seumur hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar dengan hambanya, Pendeta Robi Chandra. Beliau pernah menyampaikan hal ini 3 tahun lalu. Jadi kita rindu untuk bersama-sama kembali mendengarkan. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, silahkan dan jangan lupa untuk subscribe, follow media sosial dari Bara Digital Ministry. Selamat menyaksikan. Shalom, Pendeta Robi Chandra. Shalom, Saya Bang. pastikan dulu, Pak. Suara saya apakah terdengar jelas? Terdengar, suara saya juga terdengar. Oke, ya. Oke, Pak. Oke, puji Tuhan, Pak. Nah, ini cukup menarik, Pak. Topik malam hari ini ketika berbicara nikahi yang kita kasihi dan kasihi yang kita nikahi. Nah, boleh nggak saya mengajukan satu pertanyaan di awal, Pak? Ketika Pendeta Robi apa istilahnya, memilih untuk menikah, seperti apa Pak perasaan atau situasi yang Pendeta Robi, apakah sesuai dengan malam hari ini bahwa Pendeta Robi menikahi orang yang memang betul-betul dikasihi atau ada unsur-unsur tertentu sehingga terjadilah pernikahan? Saya memang mengasihi dia ya, menyayangi, mengasihi. Tetapi waktu itu saya menunda-nunda menikah karena saya merasa tidak punya kemampuan membiayai rumah tangga. Karena saya kan berada di tempat yang sangat sederhana, jemaat sederhana, tidak punya apa-apa. Dan waktu itu kami pacaran cukup lama, kami tunda sampai dia nggak tahan satu hari. Dan ajaibnya kami saling menyayangi, walaupun kita beda sifat, beda hobi dan lain. Tapi di situ ya, bicara menikahi orang kita sayangi, buat saya nomor satu adalah kita tahu tuh menikah itu apa. Dan saya tahu menikah itu apa artinya, melihat pernikahan orang tua saya. Menikah itu berarti kalau kita sayang sama dia, berarti kita rela mengorbankan diri untuk banyak hal demi dia. Demi kita bersama. Berarti melepaskan banyak hal berharga buat saya. Saya senang baca buku, mungkin kalau menikah nggak bisa banyak buku, baca buku sebanyak itu. Saya senang naik gunung, mungkin nggak bisa lagi saya lakukan, karena saya sayang sama dia. Jadi sayang itu, jangan bilang aku sayang mau, aku cinta padamu, omong kosong kalau sayang atau cinta tidak disertai pengorbanan diri dan perubahan diri. Itu nomor satu saya sadari. Kedua, menikah itu tidak cukup hanya modal cinta, tetapi harus juga hormat. Banyak pasangan suami istri udahnya jadi berkelahi karena merasa satu pasangan itu semua diatur sama dia. Diatur, dibatasi, ditata, sehingga dia sadar, aku ini sebenarnya anjingnya atau beruangnya atau benar-benar pasangannya itu. Jadi dalam pernikahan itu harus ada rasa kasih sayang, termasuk korban diri, menghormati dia bahwa dia beda sama kita. Ada hal-hal yang kita tidak bisa tentu, ada ruang-ruang yang milik dia pribadi harus kita buka, biarkan itu. Dan kemudian menikah itu tidak akan jalan kalau tidak mau belajar bersama. Belajar bersama, bahwa sepanjang perjalanan itu kita harus berubah, dia juga harus berubah. Yang mana yang berubah duluan, sejauh mana berubah, kapan berubahnya, itu nggak bisa habis sepanjang pernikahan. Barangkali 3 hal itu. Nah, orang katakan dengan pernikahan itu kita saling dukung, saling memenuhi rencana Tuhan, bersama menjadi inspirasi buat orang lain. Tapi apapun juga demikian, kalau saya lihat 3 hal tadi ya. Kita harus mengasihi, berarti mengorbankan diri buat dia, menghormati, berarti tahu bagian-bagian kita, bagian dia, dan belajar bersama. Ada yang bagi tugas, bagi apa yang kita mesti ubah, apa yang dia mesti ubah. 3 utama itu loh. Kalau kita tahu menikah itu begitu, saya waktu itu tahu, ini berat nih. Yang berat apa? Menghormati dia, iya. Saya sangat menghormati dia. Lalu saya bersedia mengorbankan diri, jujur saja, ada hal-hal saya, mestinya saya korbankan diri, saya nggak mau. Saya anggap mestinya dia perempuan ikut saya dong, dalam pelayanan atau apa, dan pelayanan saya banyak ya, saya mau jalankan semua. Padahal juga belum tentu semua pelayanan itu Tuhan yang suruh, mungkin juga karena minat saya saja. Nah ini repot nih. Ya saya suka menggambar, suka naik motor, itu banyak harus saya tinggalkan, saya nggak mau mula-mula. Itu yang membuat saya takut. Menikah membatasi saya gitu. Dan kemudian belajar bersama ini lebih suka. Saya inginnya saya belajar sendiri, dia ikut saya. Ternyata enggak. Tapi setelah lama-lama menunda, satu hari ya memang Tuhan beri tanda ya. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ya udah saya jalani dah. Nanti saya pokoknya mau belajar, mau menghormati dia. Lebihnya berapa jauh saya mengorbankan diri, saya akan belajar. Itu begitu Bung Tony. Itu Bung Tony. Tapi memang saya mengasihi dia.
Wow, terima kasih Pendeta Robi, ini cukup menarik Pak, kalau berbicara tentang hal ini Pak. Baik, kita langsung ke pertanyaan berikut Pak. Ada yang bertanya demikian, ketika memutuskan untuk menikah, hal apa sih yang perlu dipikirkan matang-matang Pak dalam hal ini? Karena apakah hanya sebatas sekedar karena cinta baru kita menikah atau seperti apa Pak kalau dari pandangan Pendeta Robi? Apa sih unsur terpenting dalam memulai atau memutuskan untuk menikah Pak? Ya. Jadi seperti tadi saya katakan, pernikahan, perkawinan, keluarga itu kata kuncinya satu, mau belajar bersama nggak? Mau belajar, mau diubah nggak? Jadi kalau Anda mau menikah, mau berkeluarga, tapi Anda tidak mau diubah, lupakan deh. Nanti akan jadi ribut besar di dalam. Problemnya terbesar itu karena tidak mau berubah dan kita mau rubah pasangan. Dia udah 23 tahun, 24 tahun, 27 tahun kawin, tinggal dengan orang tuanya, udah punya pola. Suruh kawin sama kita, suruh ngikuti kita sepenuhnya. Kalau sampai dia mau, berarti dia lemah pribadi. Dia udah punya pola, kita punya pola. Maka kita kenali dulu pola dia, kenali pola kita, ini bisa disatukan nggak? Cocok nggak? Lalu minta pendapat Tuhan dalam hal itu. Jadi pertama adalah kita bisa menghormati dia nggak? Termasuk ada hal yang dia nggak mau ubah, kita harus terima. Lalu dia menghormati kita nggak? Dia harus menerima hal yang bisa kita ubah dan tidak. Lalu adakah saling mau mengorbankan diri? Mau belajar bersama? Itu dulu menikah. Jadi kalau kita sadar menikah itu demikian, kita bisa timbang, bisa nggak dijalankan? Ya, kalau hanya modal cuma cinta dalam arti sayang-sayangan, cinta itu cuma perasaan senang dekat dia, wangi badannya, aduh indah wajah matanya. Ya sekarang waktu pacaran begitu kawin, badan yang indah itu selalu tertutup dengan bau badan yang wangi itu tertutup dengan bau bawang putih dan ulekan yang atau minyak goreng yang sedang dia pakai. Lalu mata yang indah, sekarang kita lihat wajah yang indah, rambutnya pakai plastik-plastik yang digulung itu dan sebagainya, dan mungkin daftar dia nggak diganti 2 minggu, dan ya itu nanti kita lihat dia dalam keadaan yang bukan di dalam arena tapi dalam belakang arena, siap nggak untuk itu? Jadi kalau pendapat saya menikah itu adalah kita nggak akan siap menikah kalau kita nggak mau belajar, mau diubah, dan kita mau menghormati dia, mendahulukan dia, dan sama-sama mencari kehendak Tuhan buat kita bersama. Mencintai berarti apa? Menyintai itu, orang yang mencintai itu pertama tahu kita menyadari dia beda sama saya. Ada yang dia punya, ada yang saya punya. Dan mencintai itu berarti saya mau berbagi yang indah dari saya buat dia. Dan saya mau ambil apa yang indah dari dia buat saya. Tetapi yang indah buat saya, belum itu kan indah buat dia. Kita harus bertanya dulu, buat kau ini indah apa enggak? Mencintai berarti juga kita mengenali siapa diri kita. Kelebihan diri, kekuatan kita, kelemahan kita. Dan juga dia. Mencintai berarti ada kita sadari apa yang saya suka dengan dia, apa yang saya tidak suka. Dan mencintai artinya kita sadar juga apa yang dia suka pada saya dan apa yang tidak suka. Nah ini dia deh. Tapi juga kita harus belajar juga mengenali rencana Tuhan bersama. Kalau saya kawin sama dia, apakah nama Tuhan dimuliakan atau saya cuma saya yang dimuliakan? Saya yang suka aja. Nah ini barangkali begitu Bung Tony. Jadi menikah itu adalah belajar yang sangat susah. Belajar sendiri merubah diri susah, mengubah diri berdua lebih susah lagi. Tapi di situ indahnya. Kalau kita melibatkan Tuhan, ada banyak berkat yang kita dapatkan dari pernikahan. Ya. Oke, itu jawaban saya, Bung. Baik, terima kasih Pendeta Robi. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Ya, disampaikan bahwa mengapa kasih bisa hilang, Pak, dalam pernikahan? Kemudian bagaimana jika seperti tidak ada lagi rasa kasih itu dalam pernikahan? Apa sih yang harus dilakukan? Lah itulah cinta kasih dari awal. Ketika Anda mengasihi dia, Anda sadar nggak? Mengasihi itu termasuk mengasihi dia ketika dia dalam kondisi paling jelek, ketika dia paling menjengkelkan kita, ketika ia mengkhianati kita sekalipun. Kalau kasih kan saya katakan mengorbankan diri. Ya, bagaimana Anda misalnya pacaran dengan seorang gadis, begitu pacaran jadi, ternyata dia karirnya meningkat jauh lebih hebat dari Anda. Dia dipanggil orang sana sini, dibutuhkan negara, dibutuhkan, sehingga Anda seakan-akan bukan utama dari hidup dia. Siap nggak kita menerima itu dan tetap mengawal dia dengan kesetiaan? Sampai sekali-sekali mengingatkan dia, aku suamimu loh. Ya, kamu punya kerjaan bagus, karir bagus, kalau suamimu nggak lagi dekat sama kamu, bagaimana? Nah itu kita perlu juga menolong dia, jangan sampai dia salah jalan. Tapi kita, ini art ya, seni untuk membuka ruang buat dia, membuka ruang buat diri kita, dan lain-lain. Nah, kenapa bisa kasih hilang? Karena dalam kasih itu ada harapan yang tinggi dan punya standar.
Saya sayang sama dia kalau dia sayang sama saya. Nah, saya bilang itu bukan sayang, itu namanya jual beli transaksi. Kalau sayang sesungguhnya, aku sayang sama dia, walaupun dia sudah tidak sayang sama saya, itu sayang sejati. Saya sayang sama dia, walaupun dia tidak memenuhi apa yang saya inginkan, itu tetap sayang sejati. Kalau saya sayang, kalau dia memenuhi keinginan saya, memenuhi harapan saya, memenuhi style saya, itu bukan sayang, itu jual beli atas nama cinta. Nah, itu banyak orang memulai perkawinan. Kalau kamu gini-gini, aku sayang kamu. Karena kamu gini-gini. Nah, sayang bisa nggak ya? Tetap sayang. Nah, ini tidak mudah. Saya kenal dua orang berpacaran. Tapi entah kenapa satu hari si cowok itu diajak pergi sama istrinya ke pesta dan dia bilang, aduh, aku hari ini malas kemana-mana deh. Ya udah. Tetapi itu cowok itu beneran ditelepon sama temennya, cewek. Bisa nggak ketemu aku penting? Dia datang ngobrol terus jalan. Yuk ngajak jalan yuk bentar nanti. Ya, jalan lah. Jalan itu mampir. Dia bilang si cewek itu, aku mau pergi ke satu teman. Ikut. Ternyata pesta. Di pesta itu pacarnya ada di sana. Wah, kepergok pasar kan. Dan ketika malam hari itu mereka pulang, si cowok ini yang kurung buka berselingkuh datangi rumah pacar pertama. Dan dia katakan ini, aku salah. Ya, aku tidak, sebenarnya aku pengen istirahat, tapi ditelepon dia, dan telepon dia akhirnya jadi jalan. Dan aku tidak ada apa-apa sama dia, walaupun kita teman dekat, kamu adalah utamaku, tapi aku bisa mengerti kalau kau meninggalkan aku, karena aku sudah berkhianat, terserah. Dan jawaban si cewek itu, kau pikir kau bisa membuat aku keluar dari hidupmu begitu aja? Aku sayang sama kamu, termasuk aku harus mengorbankan perasaanku saat itu. Bahwa kamu tidak berkata yang benar, dan apa yang kau katakan tidak kau lakukan, apa yang kau lakukan tidak kau katakan. Sakit buat saya, tapi saya tetap mencintaimu. Ya, lebih dari ini pun aku tetap mencintai. Wah, itu cowok langsung kepukul. Wow. Ya, untung memang dengan cowok itu dengan cewek yang diajak jalan itu cuma teman aja, ya. Cari selingan rupanya. Gitu. Ada kejadian gitu, Bung Tony. Itu cinta sejati. Ya, kalau cinta asal jadi, udah selesai aja habis di situ. Gitu. Nah ini dia. Gimana Bung Tony? Wow, terima kasih Pendeta Robi. Tadi sempat disinggung Pak tentang karir dan keluarga. Nah, ini satu perdebatan yang seringkali hadir Pak. Ketika harus memilih Pak antara karir dan keluarga. Bagaimana hikmatnya Pak dalam kekristenan hal ini Pak? Ya, pertama-tama ketika mau menikah, kita harus kenali karir dia apa. Katakan kita adalah seorang, katakanlah punya warung, ya, punya toko. Dia seorang calon dokter, akan menjadi dokter. Oke, dokter itu harus ada nanti tugas di daerah, segala macam. Kita harus pertimbangkan dalam karir. Waktu kawin, siap nggak kalau menikah dia, akan dia tinggal dulu. Atau kita meninggalkan warung kita pergi sama dia. Itu harus terbuka dari awal dia jadi percakapan. Jadi kalau waktu pacaran jangan hanya ngomong, aku cinta padamu, kau cinta padaku, mana bibirmu, mana langit-langit, mana bulan, mana bintang. Kita harus bicara terbuka banyak hal, kekhawatiran kita, hobi kita. Harus kenal secara cukup dalam pasangan kita. Sebelum, jangan hanya pacaran, lalu akhirnya kita kawin dengan bayangan kita tentang dia, bukan realitinya. Karena itu long distance itu yang paling berbahaya ya. Kita kawin bukan dengan dia, akhirnya dengan gambaran kita tentang dia. Begitu lihat realitasnya beda, kecewa semua. Itulah cinta akhirnya menjadi cinta yang hambar. Bisa jadi akhir hilang. Jadi memang waktu pacaran itu sebelum nikah, kalau benar mencintai, dan tadi saya bilang kita tahu perbedaan, kita harus cari data. Bawa dia, ketika saya pacaran dengan istri saya, yang dulu sekarang jadi istri saya, itu menarik sekali. Dia bawa saya pada saat bawa anak kecil. Saya suruh ngasuh anak kecil, kesel kan anak kakaknya. Padahal kita mau nonton. Terus dia bawa ke rumah makan, dia bawa anak dua. Dia lihat, dia pengen lihat cara. Terus saat dia bawa temennya. Temennya yang jelas beda hobinya sama saya. Dia lihat, rupanya melalui itu dia pengen lihat bagaimana respon saya terhadap kondisi yang berbeda. Setelah berapa lama dia bilang, saya rasa kau cocok dari pilihan. Karena aku sebenarnya lagi ngetes kamu. Seperti apa kamu bergaul dengan temanku, dengan anak kecil, dengan masalah keuangan, dia mengadakan tes, kurang ajar juga, diam-diam. Itulah pacaran sama psikolog, diam-diam kita dites itu ya. untung lolos dari tesnya itu ya. Nah itu juga saya juga bawa dia ke teman saya, oh dia bisa bergaul dengan teman-teman ini, dengan teman itu, ya dia suka dengan gitu. Ya, saya punya teman waktu itu yang
anak seorang pejabat tinggi pemerintah, jenderal, letnan jenderal, saya bawa ke rumahnya, dan ini pacar bisa menyesuaikan diri. Saya bawa ke tengah warung Tegal sama teman-teman, dia bisa menyesuaikan diri. Nah, waktu pacaran itu kita lihat itu respon-respon dia terhadap keadaan. Di situ kita punya gambaran siapa dia. Banyak orang nggak gitu, hanya kita mau lihat apa yang kita mau lihat tentang diri dia. Yang indah-indahnya, yang jeleknya nggak mau lihat, yang beda nggak mau dilihat. Begitu kawin baru kaget, oh kamu begini. Kira-kira begitu ya? Kira-kira begitu Bung Tony. Gimana Bung? Cocok nggak? Oh, terima kasih Pak, sangat menjawab. Baik, kita ada komentar juga dari YouTube Pak. Kami akan tampilkan dari Wajuningsi ya. Pak Pendeta, ini sepertinya hal before maupun after Pak yang nikahi yang kita kasih. Tapi kalau sudah kandung menikah, ya harus terima konsekuensinya. Apapun yang terjadi harus dikasihi. Apakah begitu? Mungkin kalau saya lanjutkan seperti ini Pak. Perkara menikah itu kan kita nggak tahu Pak, jalan ke depan itu seperti apa. Ibaratnya apakah pasangan kita itu dapat menunjukkan jalan yang baik atau malah berbalik menyakiti kita, Pak. Nah, kalau dalam posisi seperti ini seharusnya Nah, seperti apa, Pak? pertama-tama memang ada hukum ya. Jadi artinya konsekuensi mau tidak mau kita tanggung ya. Kalau sudah kadung lalu lihat dia, lihat dulu dia setelah menikah dengan kita, konsekuensi katakan ada hal-hal yang buruk dan memang tidak terjembatani. Berapa jeleknya, berapa buruknya itu kita bisa tanggung bersama. Selama kita bisa tanggung bersama, mungkin kita yang lebih belajar melalui kondisi susah itu, Tuhan ngajar kita untuk lebih sabar, lebih terbuka, lebih bijak gitu ya. Tapi kalau misalnya setelah menikah sama dia, kita dapatkan bahwa dia ternyata punya hal yang memang secara kejiwaan di luar normal. Nah, apa memang Tuhan suruh kita seumur hidup? Katakan dia pukuli kita tiap hari sama obeng, sama palu, apakah kita harus berada di sana terus? Saya kira perlu minta pertolongan orang-orang yang ahli menangani itu. Atau dia ternyata seorang yang, maaf saja ya, seorang yang hyperseksual misalnya. Yang kita nggak bisa penuhi. Itu harus minta pertolongan ahli, nggak bisa tangani sendiri. Atau misalnya dia sayang sama kita, tapi dia juga punya teman. Misalnya ada wanita menikah dengan seorang pria, tapi dia juga punya teman pria yang hubungannya romantis. Nah itu kan yang seperti itu kita tidak bisa tangani sendiri. Jangan ragu minta tolong orang, dan jangan masa kok aku gagal, belum tentu gagal. Ya, itu kalau kondisi yang ekstrim ya, apalagi kalau dia pukuli kita dan sebagainya. Atau dia punya ada seorang istri yang kerjanya hamur-hamurkan duit ya, utang sana sini, pinjol sana sini, sampai rumah tangganya rusak. Ada yang begitu. Nah itu kalau udah begitu perlu pertolongan ahli. Kita jangan coba nangani sendiri. Jadi jangan segala harus tangani sendiri. Ada pendeta, ada konselor, ada teman-teman yang udah senior. Tuhan sediakan orang-orang yang bisa menolong kita. Tapi kalau persoalannya setelah menikah, ada perbedaan yang kita nggak lihat, dan itu adalah hal yang masih bisa dijembatani, itu namanya kita mesti menyesuaikan diri. Saya datang dari keluarga, ibu saya tukang jahit, dari kecil saya belajar mengenai warna. Saya senang kalau lihat horden warna coklat, kursinya coklat tua. Warna tuh buat saya, gradasi warna tuh penting, serasian desain dan lain-lain. Saya menikah dengan anak seorang pendeta. Pendeta kan seringkali dapat hadiah kursi ini, kursi itu, dan rumahnya barang-barangnya tuh tidak terdesain dengan baik, kan? Pemberian orang semua kan. Nah, dan dia biasa dengan hidup seperti itu, berantakan pun nggak ada masalah. Saya nggak bisa. Tapi setelah menikah, waduh, kita berkelahi terus. Tapi lama-lama, ya ini memang sangat tidak nyaman. Tapi saya pikir daripada kita ribut soal begini, kan ada hal yang lebih penting, mengisi waktu. Ya sudah, buat saya kan nggak mati kalau rumah berantakan sedikit, nggak apa-apa lah. Nggak ada masalah, saya coba bersihkan apa yang saya bisa, nggak bisa. Nah, buat dia, lihat saya lebih khawatir lagi. Ini orang kalau dia teratur, tidur jam 11, bangun jam sekian. Ini orang kadang-kadang tidur jam 2, kadang-kadang jam 3, apalagi kalau saya lagi mau nulis, bisa sampai jam 2, kadang-kadang sampai pagi. Dia khawatir kesehatan kita. Nah, kita bicarakan, tapi saya nggak bisa ubah dulu ya. Lama-lama saya baru sadar, kalau saya nggak ubah, saya bikin dia khawatir. Kasihan hidup dia. Khawatir, udah deh, saya kurangi lah. Ya, saya belajar lebih berdisiplin, tidur lebih awal, dan walaupun nggak mudah. Jadi pernikahan itu indahnya, kita bisa terus berubah sepanjang jalan. Setiap 10 tahun kita berubah, dia berubah, dan seterusnya. Ketika dia waktu pacaran sama kita, punya anak kecil, dia tipe orang yang begini. Tapi begitu anak remaja mungkin dia berubah. Kita juga berubah.
Ketika anak-anak udah keluar pintu, udah perguruan tinggi, beda lagi. Jadi sepanjang jalan pernikahan itu berkat Tuhan kita terus belajar tentang diri kita, belajar tentang diri dia, belajar tentang berapa besar cinta kita, berapa besar cinta dia, dan belajar Tuhan yang menolong kita bersama. Di situ pernikahan tanpa Tuhan di tengah memang jadi rapuh. Ada satu yang sangat penting tidak hadir. Gitu Bung Tony. Oh, terima kasih Pendeta Robi. Ada pertanyaan kembali Pak dari YouTube, dari Julianti. Dia menyampaikan seperti ini. Selamat malam. Bagaimana jika pasangan yang sudah kita nikahi 13 tahun, sudah mengkhianati kita, tetapi kita sudah memaafkannya, namun tetap saja dia ingin meninggalkan kita. Apa yang harus kita perbuat? Ini justru Luar biasa kalau sebaliknya. Anda bisa memaafkan ya. Luar biasa. Berarti Anda melihat sekian belas tahun yang baik dari sisi dia dan bisa menerima juga yang buruk-buruk itu. Tetapi kalau dia berulang, berarti ada akar yang lebih dalam, itu harus dicari. Misalnya seorang pria, dia cukup ganteng, kerjanya bagus. Kenapa dia mesti selingkuh? Istrinya cantik, ya, dan istrinya juga atraktif secara seksual, dan orang yang menyenangkan. Kenapa dia mesti selingkuh? Persoalannya bukan si istri. Persoalannya mungkin juga bukan hanya karena ada orang lain. Mungkin persoalannya pria itu punya persoalan kejiwaan, kekosongan yang mendalam sejak masa kecil. Mungkin butuh perhatian orang, butuh pemujaan orang, butuh cinta kasih ekstra yang mungkin di masa kecil dia tidak dapat. Anda tidak akan bisa berikan cinta kasih yang dia minta karena itu tidak masuk akal. Nah, di situ perlu minta tolong ahli. Ya, dan kalau dia nggak mau, gimana diminta tolong ahli? Nah, di situ kita katakan. Nah, kalau begini terus, Anda cuma dua kemungkinan. Saya akan bertahan, tapi hidup saya makin tawar. Atau kita harus ambil sikap. Kita nggak usah bercerai, tapi kita nggak usah ketemu dulu. Aku pengen lihat betapa aku berguna buat kamu atau berapa nilaiku bagi. Bisa begitu kan? Ya udah, kita pisah kamar dulu. Kamu kehilangan aku nggak? Dan sebagainya. Nah, jadi artinya seringkali orang melakukan itu tidak sadar bahwa perilaku itu dia tidak tahu konsekuensinya. Jangan dikira orang 45 tahun dia tahu konsekuensi perilaku dia pacaran sama perempuan lain, istrinya terimalah. Enggak loh, kadang-kadang ada orang yang saya pernah mengkonseling orang itu, dia nggak mau selingkuh habis-habisan, tipis-tipis lah, kencang tipis istilahnya. Dia punya istri yang baik, tapi dia kencang tipis dan dia tidak sadar itu sangat menyakiti istrinya sampai istrinya sakit. Dan satu hari lagi motong bawang, istrinya tangannya kepotong sampai berdarah-darah karena istrinya tertekan. Dia nggak sadar, dia bilang istri saya kan bisa mentolerir. Sampai saya bilang, tahu nggak, kalau satu hari Anda pulang lihat tangannya ketusuk dan darah bercucuran, kamu, oh masa sampai gitu? Hei, coba ngomong. Nah, ketika ngomong sama istrinya, dia katakan, aku sangat sayang sama kamu, tapi yang kau lakukan itu sangat menyakiti aku. Sekarang aku tanya, kalau aku lakukan itu, kamu bagaimana? Baru si pria mulai sadar ya, bahwa dia dibutuhkan, dicintai, jangan usah cari cinta di luar, di sini dicintai. Mungkin kadang-kadang ada seorang pasangan yang baik, sayang sama dia, cuman Anda mengungkapkan cintanya bukan dengan cara yang dia inginkan. Ada pria yang tiap hari mau berangkat kerja pingin dicium. Selamat kerja sayang. Buat dia itu sangat berarti. Tapi ada pria yang digitukan, kamu genit. Sukanya apa? Berangkat kerja, nanti jam 10 ditelepon, kamu udah makan belum? Ntar jam 1 makan apa? Ada yang butuh gitu. Ada lain lagi, ada yang udah datengin bawain makanan ke sana. Jadi tiap-tiap orang tuh beda, dan terus kita temukan kekhasan dan kebutuhan dia apa. Dan kalau ada kebutuhan yang di luar normal, ya tadi luka masa kecil, kebutuhan tidak terpenuhi, kalau kita nggak bisa tangani, kan banyak psikolog minta tolong. Ya, ada banyak rekan-rekan kita psikolog yang memberikan juga hal bantuan cuma-cuma yang anak Kristen lakukan. Jangan semua ditangani sendiri loh. Masalahnya kita kalau ada masalah keluarga udah rasanya aib gitu. Nggak usah begitu, dalam perjalanan hidup bisa aja. Saya juga pernah minta tolong pada mentor saya, bingung aku dengan istriku. Dia kok begitu habis-habisan melayani dalam pekerjaan dan ngajarnya, saya terus terang merasa sendiri. Padahal baru kawin 45, waktu itu berapa tahun? Paling setahun, 2 tahun. Dan dia katakan, kenapa kamu merasa sendiri? Kamu harapkan dia selalu. Mungkin juga. Lalu saya sadari, saya mengharapkan terlalu banyak dari pasangan. Inginnya saya tuh, pasangan saya kayak ibu saya. Bangun pagi, pakaian dalam sudah disiapkan, kaos kaki sudah ada, makanan sudah disiapkan. Nah, kalau istrinya jauh malam masih konseling orang, jangan harapkan begitu dong. Kalau enggak nanti umur 50, wajahnya udah seperti umurnya 90, kecapean.
atau dia sakit. Nah, saya belajar di situ. Karena ada mentor. Jadi sekali lagi, kesulitan kita kalau ada masalah baru udah parah baru cari. Nggak usah malu. Wajar kalau keluarga punya masalah. Pendeta aja bisa punya masalah, keluarganya ada nggak masalah. Masalah membuat kita tumbuh, bahkan lebih merasakan kuasa Tuhan. Benar nggak Bung Doni? Iya, Benar nggak Bung luar Doni? biasa Pak. Betul, Bung Doni nggak Ya, pernah punya masalah. ini terasa Pak waktunya. Baik, mungkin saya akan ketika kita kembali ke topik Pak, nikahi yang kita Ya, kasihi ya. dan kasihi yang kita nikahi. Nah, bagian ini Pak, kasihi yang kita nikahi. Tadi sempat Pendeta Nah, Robi pernikahan di awal-awal tahun itu nggak mudah Pak. Artinya kan pasangan kita suatu saat nggak secepat, nggak segesit, bahkan nggak secantik di awal-awal Pak. Nah, pasti. bagaimana tetap bisa Nah, mengasihi sampai seumur hidup, Pak? Atau ini dia. hanya Nah, iya, tolong sebelum menikahi, rumuskan apa yang Anda kasihi pada dia. Apa yang membuat Anda mengasihi dia? Apakah karena dia pintar masak? Ada orang mencintai seorang kawin karena dia pintar masak, kita juga bingung. Ya, tampilannya pasangan tuh kok kayak begitu, yang ininya ganteng kok. Karena pintar masak dia tuh, saya suka makanannya. Kalau gitu kawin sama tukang masak aja, itu bukan mencintai. Itu memanfaatkan. Mencintai itu termasuk kita tahu kejelekannya, tapi kita sayang. Ya, nah, ya ini perlu nih. Kita tahu seorang menikah dengan seseorang wanita, dia tahu kelemahan wanita itu adalah orangnya begini, emosional, orangnya, ya, tapi dia tahu sih kebaikannya, dia suka penuh empati sama orang lain, dia tahu dia teliti, cuman dia juga kalau kerja penuh keraguan, dia tahu semua, tetapi tetap mencintai. Mencintai itu artinya kita tahu semua yang buruk dan baik, yang suka dan tidak suka, tapi tetap kita tahu ini yang Tuhan berikan buat hidup saya. Dan saya akan menjadi berkat buat hidup dia. Nah, begitu kita kawin, ternyata ada hal yang kita tidak tahu, mesti diapakan. Sekali lagi, kalau halnya itu menyangkut udah kelainan kejiwaan, kekerasan, dan lain-lain, atau pola-pola yang merusak rumah tangga, misalnya pinjol melulu itu ya, pinjaman online melulu. Nah, itu jangan ditangani sendiri, nggak mungkin. Anda pasti udah emosi kan, dan dia akan jadi lebih, itu sih namanya bisa bubar. Cari pertolongan, gereja, pendeta, konselor, teman yang lebih tua, dan itu satu. Yang kedua, kalau ada masalah-masalah normal, baru kawin, berebutan kamar mandi, aku mesti kerja jam 8, lama-lama bener. Aku juga baru sakit perut, kenapa? Ayo kita mandi berdua, nggak mau. Ya, yang begitu-begitu ada dalam rumah tangga lah ya. Yang tidur satu selalu ngadep ke kiri atau ngadep ke kanan, ya. Habis mandi handuk basah taruh di ranjang. Persoalan-persoalan kecil itu yang menjengkelkan tuh banyak gitu ya. Nah, itu sebenarnya itu bisa menjadi pemicu untuk lebih mencintai. Ya, istri saya seringkali kalau bangun tidur berangkat, ranjang nggak dirapikan. Saya nggak bisa keluar kamar kalau nggak dirapikan. Dari kecil hasil latihan. Apalagi ketika di pramuka, saya merapikan. Mula-mula saya pikir, kenapa ini kan tugasnya perempuan. Sempat mikir gitu loh. Tapi kemudian hari saya bilang, kalau dia sibuk dan repot, kenapa salahnya sih saya bikin itu? Ini kan pelayanan saya buat dia. Ternyata dia perhatikan hal kecil itu loh. Dia perhatikan dan kadang-kadang dia peluk saya dari belakang, thank you ya. Nah, hal kecil, tapi buat saya itu berharga bahwa dia perhatikan hal kecil yang saya lakukan buat dia. Dan itu membuat bumbu-bumbu cinta tuh ada gitu ya. Terus terang. Ya kalau udah usia saya, persoalannya bukan mencintai, tapi kalau kehilangan dia gimana ya? Siap nggak kalau dia dipanggil Tuhan? Itu, atau saya dipanggil Tuhan, gimana dia itu? Kita mikirnya begitu. Jadi mencintai itu artinya, Bung Tony, kita harus tahu dulu sebanyak dirinya. Tapi kalau udah tahu pun ketika kawin pasti ada kagetan loh. Pasti ada hal, karena kita nggak pernah serumah sama dia kan sebelumnya. Pasti ada hal mengejutkan. Di situ kebesaran cinta kita untuk menerima hal yang kita tidak suka dan kita tidak biasa. Lalu kita yang menyesuaikan diri. Itu cinta sejati di situ. Kita tidak suka, ini bukan my style, tapi kita menyesuaikan diri. Nah, ini yang nggak mudah. Ini yang nggak mudah, ya. Di situ cinta sejati dalam pernikahan ya. Nah, ini sekali lagi ini tidak mudah. Ya, jadi inilah perjalanan, disitulah kita butuh Tuhan. Di situ kita butuh Tuhan. Menjawab nggak sih tadi pertanyaannya, saya jadi bingung kadang-kadang.
Sangat menjawab Pak sebenarnya apa yang Pendeta Robi dan juga punya pengalaman yang luar biasa Pak, dan justru ini memang nggak mudah Pak dalam menjalani. Baik Pak, kita lanjut kembali Pak ke pertanyaan dari YouTube dari rekan kita Erni Pristiawati. Nah, bagaimana kalau menikah jarak umurnya itu 20-an, 20 tahun, dan sudah menginjak 20 tahun mungkin lebih dalam pernikahan, apakah kasih itu terus tetap ada Pak atau akan hilang? Sebenarnya kasih itu akan semakin kuat atau dia akan bisa hilang Pak dalam pernikahan, mungkin seperti itu ya Pak. Kalau pernikahan itu tadi ya, sekali lagi, walaupun masih umur 20 tahun, sebenarnya kasih kan bisa diperbaharui setiap berapa tahun. Saya selalu bercanda istri saya 4. Ya, Yulia yang saya menikahi pada usia 24 tahun, ya saya 28, ya 24 kami mulai, benar ya 24. Itu adalah seorang yang pemalu dan kaku, kagok dan seniman dan lain-lain. Saya mencintai dia adalah karena kepolosannya, orangnya polos seadanya gitu ya. Dan kadang-kadang dia kelihatannya takut dan butuh dilindungi. Tapi setelah dia punya anak, ternyata dia bukannya domba yang saya perkirakan, ini bukan kelinci, ini singa ini. Ketika dia melindungi anaknya, ketika dia berani menghadapi kesusahan, ini singa. Wah, aku kira aku kawin sama domba, ini singa, calingnya besar nih, taringnya besar. Di situ saya belajar menghormati dia, dan kadang-kadang nggak enak juga singanya menggeram sama saya. Saya belajar untuk tahu batas, saya belajar lagi. Dan ketika anak udah belasan tahun, kok banyak sekali kebebasan yang dia berikan yang orang tua saya nggak pernah berikan pada saya. Di sini kita banyak bertempur, banyak berkelahi, berbeda pendapat. Ini saya bilang nggak bisa begini. Kenapa begini? Biarin aja. Nah ini menarik nih. Pada waktu itu dia jadi sparring partner. Dan saya mulai, kadang-kadang saya ngotot, saya merasa benar. Tapi lama-lama saya pikir, iya ya, ada hal yang dia benar juga. Di sini yang paling berat pada anak-anak waktu remaja. Kami belajar. Tektok, gimana ya. Kadang-kadang juga, aduh ini sulit juga nih punya istri yang pintar, yang berani keras. Ternyata ini bukannya singa ini. Singa ini punya sayap ini. Punya sayap nih, temannya banyak, baru saya sadar itu. Ini bukan anak pemalu yang itu. Tapi ketika dia umur 50, lain lagi gitu. Wah, ini orang diam-diam punya kebijaksanaan yang dan banyak yang dia nggak cerita apa yang dia lakukan buat masyarakat. Jadi sepanjang hidup sebenarnya kita bisa lihat hal-hal yang indah dari pasangan kita. Atau sepanjang hidup kita nyelihat sisi-sisi negatif. Membandingkan, dulu kok dia nggak gitu, dulu nggak begitu. Kalau begitu, jangan pada umur 20 tahun, kita bukan kawin dengan dia, kawin dengan bayangan kita tentang dia. Ekspektasi kita tentang seorang pasangan. Jadi kita yang mesti, jadi kata kunci saya gimana ya, setiap 10 tahun coba lihat apa yang indah pada diri dia, apa yang baik. Jangan lihat kelemahannya dulu, lihat sisi-sisi positif dia. Baru lihat apa yang kalau diubah akan lebih menyenangkan bagi kita dua belah pihak. Jadi seringkali problem terbesar dalam pernikahan untuk mengasihi, kita mengharap dia berubah, tapi sebenarnya harus kita dulu berubah dalam pola pandang. Kalau udah kelamaan sama-sama yang dilihat kejelekannya aja, tapi bayang kalau dia nggak ada. Ya, apa dapat orang yang lain akan lebih indah? Belum tentu. Belum tentu, ya. Belum tentu ya. Nah, ini yang perlu kita sadari. Setiap 10 tahun kita menghadapi orang yang baru, tahap yang baru, kita harus belajar dan melihat hal yang indah pada dia 10 tahun. Dulu waktu 20 tahun orangnya lucu, umur 30 tahun dia kerja melulu, kok saya ditinggal, gampang marah. Sebenarnya kita lihat jangan gitu dong. Umur 30 ini orang tahu bertanggung jawab buat keluarga. Umur 40, kok dia manja, bentar-bentar dipijiti, bentar-bentar minta makanan ini, malam-malam kok dibangunkan minta masakin super mie. Artinya apa pada umur 40? Dia sangat membutuhkan kehadiran si istri. Umur 50 lain lagi, dia marah-marah melulu, karena mungkin dia lagi galau. Usia udah meningkat, bagaimana bisa produktif seperti dulu? Dia mulai takut. Di situ Anda mesti apa namanya? Jadi sekali lagi, memang persiapan pernikahan itu hal yang sangat penting. Dan itu seringkali orang kalau udah cinta, tubruk dulu, nanti gimana berjalan dalam nama Yesus. Tunggu dulu, Tuhan belum suruh tubruk, sudah tubruk, udahnya Tuhan dibawa-bawa. Tapi kalau sudah kadung, gimana tadi? Ya sudah jalani dan minta tolong Tuhan, melihat sisi-sisi baik dari pasangan kita. Saya kenal pasangan begitu, waktu mulai main tubruk aja, begitu jadi banyak masalah, tapi begitu krisis, masing-masing mencari Tuhan. Dan mereka melewati. Dan ketika dia sudah umur 45-50, kayak orang pacaran lagi, nggak mau lepas, malah
saling melindungi, saling menyayangi. Ya. Dan paling alangkah indahnya kalau pada akhirnya kita katakan, dia bukan pasangan sempurna. Dia kadang-kadang bikin pusing saya, bikin sakiti hati saya, tapi dia berkat terbesar yang Tuhan berikan pada saya. Gimana, Bung? Oh, luar biasa Pendeta Robi. Ini cukup banyak Pak pertanyaan yang masuk Pak. Mungkin saya akan coba ada satu pertanyaan seperti ini Pak. Saya Ketika punya 4 menit menikah lagi ya. dikarenakan Saya punya faktor 4 Pak. menit lagi. Ya. Iya, pernikahan terkadang terjadi karena faktor. Yang pertama faktor usia. Usia yang dikatakan harus segera, desakan dari keluarga dan sebagainya. Akhirnya kan pada akhirnya menikah itu karena terpaksa, Pak. Nah, ada tips nggak dari Pendeta Robi? Harus seperti apa, Pak, sikap kita dalam hal ini? Supaya nggak salah, Pak. Baik. Ya, pertama-tama jangan menikah itu karena memenuhi kaidah sosial aja. Umur 30 harus sudah menikah. Semua menikah. Tiap orang tuh tubuhnya beda kok. Tubuhnya zaman dulu 16 tahun orang sudah dikawin. Sekarang umur 16 tahun kawin, ribut orang. Lalu kemudian 21 tahun kawin, itu kemudaan. Sekarang 24, sekarang 35 juga nggak telat. Ya mungkin apalagi dengan medis yang ada. Lagi pula orang sekarang nggak punya anak, nggak punya banyak-banyak, dua juga cukup. Saya kenal orang menikah pada usia 38, 39, happy-happy aja kok. Ya. Cuman makin tambah usia, dua-duanya udah punya pola. Menyatukan polanya makin tidak mudah. Tetapi mereka punya kematangan dan makin matang. Nah, tapi kalau masih terlalu muda menikah, problemnya romantismenya kebanyakan. Setelah kawin romantismenya nggak ada, harus tanggung jawab, baru kaget. Jadi awas ya tanggung jawab itu. Jadi kalau dibilang demikian, Bung Tony bisa dikatakan adalah gimana ya kalau dibilang, saya katakan kembalilah saya katakan pernikahan itu kesempatan belajar. Jadi artinya ya belajar menemukan apa yang Tuhan kehendaki pada diri kita ketika kita harus menjalani hidup bersama orang lain berdua. Jadi harus cari kehendak. Saya bilang anak saya kalau dia pacaran, nomor satu cari. Kamu tahu nggak apa yang Tuhan inginkan padamu? Apa kelebihan? Begitu punya pacar, tanya sama dia apa dia tahu nggak. Kalau dia nggak tahu soal itu, nggak pernah mikir soal itu, nggak pernah tertarik mikir, itu bukan untuk kamu. Karena pasti kamu nggak puas dengan orang seperti itu. Jadi carilah nomor satu apa ke diri kita, kekhasan kita. Tuhan inginkan kita dalam hidup itu berperan seperti apa dan menghasilkan apa. Carilah orang, pasangan yang bisa menolong kita agar itu tercapai. Dan lihat dia sendiri, Tuhan bisa pakai dia apa dalam pekerjaannya. Dan apakah kita bisa berperan mendukung itu. Jadi itu lihatnya gitu ya. Dia ini dalam peranannya di dunia cocoknya jadi apa, akan menghasilkan apa. Kalau saya kawin sama dia, saya bisa nolong nggak? Saya sendiri peran apa, dia bisa nolong nggak? Kalau dua hal itu udah nggak terpenuhi, dijalankan akan jadi susah. Tapi bukan berarti kalau kita mau belajar dan mau melibatkan Tuhan, bukan berarti itu akan bubar. Bisa kok dilakukan. Selalu ada jalan. Jadi sekali lagi, kalau perkawinan yang normal, dua orang yang normal, artinya punya kelemahan kekuatan menikah, itu caranya. Lihat Tuhan inginkan dia dalam hidup apa sih sebenarnya. Dia sendiri ngerti nggak? Kita ngerti. Kalau sama-sama, lalu bicara kita sendiri apa? Menurut dia dan menurut kita. Kalau dua-dua itu disatukan, jalan bersama. Lalu kedua, apa yang bernilai buat dia sama kita sama nggak? Itu penting. Kalau buat dia penting duit, ya buat kita adalah pergaulan, sosial kita kan beda, tabrakan. Yang penting itu, yang bernilai buat dia sama kita sama. Lebihnya hobi, cara, tata cara itu bisa belajar. Nah, tapi kemudian yang harus kita lihat lagi dalam pernikahan itu adalah ketika kita menjalani bersama, kalau itu normal, kalau salah satu nggak normal, ya tadi punya kelainan, punya ini kan, cari pertolongan orang. Ya, tapi sekali lagi, kenapa sih malu ya? Kenapa gereja dan kita nggak saling bantu dalam pernikahan itu? Kita nggak ragu minta tolong orang. Semua orang juga pernah banyak kesusahan. Semua. Bahkan orang bilang kok kami oke aja. Sekarang oke, umur 70 bubaran bisa kan ada. Jadi jangan, mestinya sebagai orang Kristen dalam pernikahan itu kenapa kita menikah di gereja? Disaksikan orang banyak, disupport orang banyak. Kenapa begitu ada kesusahan, nangani sendiri. Mintalah belajar tolong Tuhan, saya ada kesusahan, saya perlu dibantu. Ya, dibantu. Dan ini bisa dilakukan. Nah, yang jadi masalah kalau memang menikah dengan orang yang punya masalah gitu ya.
Ya, ada yang gila kerja, ada yang gila cari selingkuhan, ada yang gila duit. Ya. Nah, itu kan namanya sesuatu yang dicari akarnya. Itu harus ditangani secara psikologis. Gitu loh, Bung Tony. Kalau yang normal-normal itu tinggal mau belajar nggak, mau menyesuaikan diri, mau melibatkan Tuhan. Ya, kira-kira begitu, Bung. Nggak ada masalah, nggak ada keluarga tanpa masalah. Kalau ada yang bilang keluarga saya tidak bermasalah, orang tua saya hidupnya baik-baik dan ada, itu nggak ada, bukan nggak ada masalah, nggak ada mati rasa orang. Ya, yang Oh, indah ini tuh keluarga luar banyak, biasa, ya Pak. banyak. Yang indah kalau Dan banyak waktunya masalah, memang banyak berkelahi, tapi tetap bersatu, Bung Saud. sebenarnya masih banyak pertanyaan, Pak, tapi karena waktu buat kita semua, mungkin satu statement terakhir, Pak, dari Pendeta Robi dan juga mungkin bisa menolong. Ada satu pertanyaan seperti ini, Pak. Ketika pengalaman masa lalu yang buruk harus masuk dalam pernikahan itu seperti apa, Pak? Kadang-kadang ada pengalaman-pengalaman dalam keluarga masa lalu yang harus pada akhirnya lahir dalam keluarga di dalam pernikahan itu harus seperti Ya, apa sikapnya dan cara menanganinya, Pak? Dan mungkin ada statement terakhir dari Pendeta Robi buat kita semua. kalau belum menikah, itu yang perlu dibicarakan dulu. Kamu melihat pernikahan orang tuamu kayak apa? Ada trauma nggak yang dibawa dari situ? Gitu. Karena masalahnya kita dibesarkan di keluarga tanpa disadari, itu banyak kita adopsi pendapat-pendapat, pandangan, pola, dan ketika kita menikah seringkali terbawa, padahal rumah tangganya kan beda, dan itu jadi masalah. Jadi, tapi kalau sudah menikah ketemu begitu, ya bersamalah kita tangani bersama sambil dengan Tuhan. Saya di keluarga yang kalau marah gebrak meja, nada tinggi dan lain-lain. Keluarga istri saya nggak gitu. Dan dia berkali-kali tegur saya nggak terima. Tapi lama-lama, iya ya. Kenapa saya kalau marah nada tinggi, apa itu menyelesaikan masalah? Lama-lama sudahlah, marah dengan nada biasa. Berhasil, luar biasa. Lama-lama kita ganti pola. Jadi sebenarnya pasangan Anda, walaupun berbeda seperti itu, bisa jadi berkat. Loh. Kalau kita ada keterbukaan, merasa bahwa dia juga ada hal yang baik. Bukan saya aja yang baik, dia ada yang baik pada diri. Saya tutup dengan closing statement, Bung Tony. Pernikahan adalah berkat yang luar biasa, tapi susah luar biasa untuk biaya maintenance-nya. Biaya mental, tapi kita bisa bayar dengan cara apa? Belajar bertelut, baik sendiri-sendiri maupun bersama. Dan biarkan ruang buat Tuhan untuk turun tangan terbuka. Gitu, Bung Tony. Tuhan berkati. Kiranya kita semua Terima kasih banyak ini Pendeta titik Robi. berangkat ya. Ya, ini titik berangkat percakapan. Nanti kita bicara lagi soal ini. Ya, bagaimana berkelahi Baik. dalam cinta. Wah, berkelahi dalam cinta itu seru tuh. Sip. Baik, kami persilakan kepada Pendeta Robi untuk menolong kita di dalam doa, Pak, untuk rekan-rekan Ya, yang mari kita berdoa. Tuhan, banyak keluarga punya masalah. Kami semua punya masalah dan dibesarkan mungkin dalam keluarga yang bermasalah. Tetapi Tuhan, kami tahu itu semua tetap membekali dan tidak akan menahan berkat Tuhan turun atas kami. Bahkan kami bisa jadi belajar banyak tentang orang lain, tentang diri kami, tentang Tuhan. Tapi ketika keluarga kami punya masalah karena salah satu, punya masalah kejiwaan, hobi yang merusak, keuangan, dan kami mohon hanya Tuhan bisa turun tangan. Berikan orang yang tepat menolong, berikan sahabat, berikan pendeta. Kami tidak bisa sendiri dan Tuhan tolong kami. Dan malam hari ini yang mendengar, yang kesusahan, kesedihan, karena hubungan suami istri tidak lagi berjalan dengan baik, karena tidak pernah lagi bicarakan harapan masa lalu, ketika tidak lagi bisa melihat sisi yang baik dari pasangan, celikan mata kami, bahwa dia hidup dalam perjalanan hidup kami, karena Tuhan sudah ingin kami belajar. Terutama untuk keluarga di mana ada pengkhianatan, ada masalah suami yang kena adiksi dan ini dan itu dan kekerasan, kami mohon Tuhan turun tangan, jamah mereka. Bagi yang menderita, biarlah tidak putus asa, karena kuasa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Sekali lagi Bapak, terima kasih kami boleh yang menjalani pernikahan, boleh mendapat berkat Tuhan, terus belajar. Bagi yang belum, kami tahu Tuhan berikan pada waktunya. Berikan kami hikmat untuk menyiapkan pernikahan-pernikahan dengan lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you buat hambanya dan kita akan jumpa kembali bersama dengan Pendeta Robi minggu depan. Dan juga buat setiap rekan-rekan dapat menyaksikan tayangan ini secara full di YouTube Bara Digital Ministry. Bersama saya dengan
Boaz Tony dan juga Pendeta Robi Chandra dan segenap tim sekali lagi menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.